Kalau kegunaan bulu di katong untuk tipar mayang bisa digunakan untuk tangga, terlebih untuk bikin penyulingan, tuer. Katong bilang tuer, di sini bilang tuer. Untuk mau kasih masak sopi. Kalau bambu bisa tahan akan terlalu panas. Tapi kalau di pipa putus tangan, putus tangan. Pulau Saparua, daerah asal pahlawan Pattimura ini punya banyak cerita. Mulai dari sejarah Belanda merebut Cengkih dan Pala, hingga Durstede yang direbut warga. Di sini kita bisa jumpai mama-mama kain kebaya dengan logat kental papeda sambil senyum manis gula merah, bahkan ada rumah tua dengan dinding gapa-gapa. Di sini pula kota-kota dibangun di atas karang, keras namun manis seperti air mayang. Di negeri Owu, tipar mayang menjadi mata pencaharian bagi sebagian masyarakat. Tipar mayang adalah budaya masyarakat negeri Owu yang telah berlangsung sejak lama dan turun-temurun. Proses tipar mayang sendiri berawal dari pengambilan air mayang dari pohonnya yang sebelumnya sudah ditampung, kemudian air mayang dimasak hingga mendidih. Kemudian ditutup rapat dengan alat penyulingan yang orang setempat menyebutnya tuer. Dari hasil tipar mayang ini, orang mengenal minuman lokal Maluku yakni sopi.
Di tengah larangan minuman keras beredar di masyarakat, Morris Sinanu, lelaki asal negeri Owu ini masih melakukan aktivitas tipar mayang demi memenuhi kebutuhan keluarga. Bekerja sebagai petani tipar mayang adalah mata pencarian utama Bapak Morris. Awalnya, Bapak Morris diajar oleh seorang teman. Selain itu, ayahnya juga seorang petani tipar mayang. Kalau yang ajar tuh Tamang sendiri lah yang ajar. Beta juga belum mengerti untuk tipar mayang, jadi Tamang yang ajar, panggil beta supaya ajar tipar. Dan papa juga kan tipar lah, jadi dia punya tradisinya seperti itu. Karena penghasilan di cuman ya, mau bilang kan yang paling kuat cuman sopi tipar mayang. Itu juga profesi lah, jadi dia masih jadi warga profesi tipar mayang, jadi dia menyambung untuk kehidupan baik daripada orang tua untuk turun temurun pakat orang. Dalam proses tipar mayang, bulu menjadi salah satu kebutuhan yang sangat penting. Ada beberapa kegunaan bulu dalam proses tipar mayang, seperti tangga untuk naik mengambil air mayang dan penyulingan. Ya, kalau kegunaan bulu di katong untuk tipar mayang bisa digunakan untuk tangga, paru naik pohon mayang, paru iris dengan terlebih untuk bikin penyulingan tuer. Katong bilang tuer, di sini bilang tuer. Untuk mau kasih masak sopi. Kalau untuk penyulingan atau tuer, katong pasang tuer itu katong potong jauh. Kalau untuk bulu trino, karena perlu kan tabal dengan desa yang terlalu panas. Kalau untuk sopi, kalau taruh masa yang terlalu panas, dengan pakai akan jauh bikin kadar sopi kan lebih kuat, apalagi yang bulu bagus, bulu trino tapi yang bagus. Keberadaan bulu di negeri Owu sendiri sudah mulai langka. Sebab banyak diambil oleh masyarakat tanpa ada penanaman kembali. Bulu trino tidak mengalami pertumbuhan dengan baik, sehingga untuk mendapatkannya harus berjalan cukup jauh ke dalam hutan. Kualitas bulu trino sangat baik untuk penyulingan sopi karena bisa menahan panas dan membuat kadar sopi bagus atau kuat. Bapak Morris menegaskan manfaat bulu sangat penting untuk proses masak sopi. Kalau tidak ada bulu, proses penyulingan cukup sulit. Kalau saya pakai bulu setengah mati, dia punya kadar sopi kan yang sama dengan ini. Karena banyak orang kan ada yang pakai plastik, penyulingan ada yang pakai plastik. Kadang-kadang kita juga belum lihat pipa apa, kalau untuk pipa. Tapi katong kan manfaatkan cuman bulu saja. Saya bisa ganti dengan layang lagi. Itu sudah tradisi dari dulu, jadi bulu ini kan sudah jadi tradisi atau budaya untuk katong dari orang tua dulu untuk katong anak cucu. Jadi katong pakai akan dipergunakan untuk mengikuti cara dan aturan daripada orang tua. Terpaksa katong mesti potong bulu ini dipakai terus sampai saya pernah akan ganti dengan yang lain. Jadi di Owu ini memang begitu sudah. Penggunaan bulu sudah menjadi tradisi atau budaya dari orang tua-tua
Jadi sebagai anak cucu, kita harus terus melakukan tradisi ini dan tidak bisa digantikan dengan yang lain. Selain digunakan untuk proses tipar mayang, kegunaan bulu yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat negeri Owu, seperti untuk membuat sabua atau tenda, dijadikan bangkawang dan loleba untuk membuat atap rumah, tempat gula, dan bubu atau alat tangkap ikan. Ada kalau kegunaan bulu di Owu itu banyak macam bikin sabua, tenda, ada yang bisa bikin atap, cucu atap, untuk cucu atap, bikin bangkawan yang loleba, dengan kayak masak gula, bikin gula tarik isi di bambu, di bulu, kalau itu bikin bubu. bule. Iya, Itu masih ada sampai sekarang, budaya itu masih ada sampai sekarang, Kak? masih ada. Kalau bubu masih ada, bikin dari bulu. Jadi kegunaan bulu di Owu itu banyak. Pokoknya bukan di Owu saja, di mungkin seluruh daerah Saparua. Kalau pribadi kakak, menurut kakak bulu itu penting nggak sih dalam kehidupan itu? Dengan alasannya apa gitu? Kalau penting, alasannya apa? Kalau bulu itu penting para katorang. Bukan saja beta, tapi semua anak-anak cucu, bahkan orang tua yang sebagai warga profesi tipar mayang. Jadi katong harus menjaga pelestarian bulu itu. Contoh kalau dia punya rabong itu jangan diambil, supaya dipiara, supaya dia jadi besar untuk digunakan untuk katong punya keperluan-keperluan. Contoh tuer kah, untuk bikin penyulingan. Jadi itu mesti dilestarikan, tapi sekarang kan desu mani, desu habis, desu punah, begitulah, desu kecil. Menurut Bapak Morris, manfaat bulu itu banyak, baik bagi masyarakat Owu bahkan masyarakat di Pulau Saparua pada umumnya. Jadi, lagi-lagi bulu itu sangat penting. Bapak Morris sangat berharap semoga semua masyarakat bisa menjaga kelestarian bulu di daerah-daerah petuanan agar bisa dimanfaatkan baik untuk keperluan tipar mayang maupun keperluan setiap harinya. Semoga semua harus menjaga kelestarian bulu di daerah-daerah petuanan supaya katong bisa memanfaatkan akang untuk kelanjutan kehidupan katong sebagai warga profesi tipar mayang, bahkan masyarakat dalam penggunaan hari-hari.